Halo teman-teman, dengan saya Haisid. Di video kali ini kita akan membahas RAB. Kita melanjutkan dari video sebelumnya ya. Di atas ini kalau tidak salah, bisa teman-teman cek di video sebelumnya. Ya, kali ini kita akan membahas pengelompokan pekerjaan pada penyusunan RAB. Jadi sudah kita siapkan materinya. Ya, seperti ini ya. Jadi di sini sudah ada format seperti ini, yang pasti dalam rencana anggaran biaya atau estimasi biaya konstruksi pasti ada yang namanya nomor, item pekerjaan, volume, satuan, harga satuan, jumlah harga. Nah, di sini kita mengelompokkan ini dulu ya. Pekerjaannya kita kelompokkan dulu. Jadi pekerjaan pendahuluan, pekerjaan tanah, struktur, dan seterusnya. Saya akan menjelaskan ke teman-teman mengelompokkannya bagaimana sih, seperti itu ya. Jadi langsung saja, di RAB itu pasti ada yang namanya pekerjaan pendahuluan. Apa aja sih pekerjaan pendahuluan? Nah, seperti contoh ini ada pembersihan lapangan, pengukuran, pembuatan gudang semen, pembuatan pagar sementara. Jadi pekerjaan pendahuluan ini pekerjaan yang dilakukan sebelum kita memulai kegiatan konstruksi, sebelum kita gali tanah, sebelum kita memasang pondasi dan seterusnya ya. Itu masuk di pekerjaan pendahuluan. Bahkan yang terbaru ada memasukkan K3 kalau tidak salah, seperti itu. Oke, lanjut. Ada pekerjaan tanah. Nah, pekerjaan tanah di sini ada galian tanah untuk konstruksi, galian tanah untuk septic tank. Bisa teman-teman cek ya, bisa teman-teman lihat di sini. Apa bedanya pekerjaan galian tanah konstruksi dan untuk septic tank? Ya jelas beda ya. Konstruksi untuk yang seperti pondasi, slope, seperti itu. Sedangkan untuk septic tank atau biasanya ini bisa diganti pekerjaan galian tanah untuk MEP, misalkan mechanical electrical plumbing ya. Jadi di situ bisa diganti untuk keperluan MEP. Seperti kita nanam pipa, kan perlu gali dulu untuk nanam pipanya. Lalu untuk memasukkan septic tank juga perlu digali dulu kan. Oke, selanjutnya setelah kita gali lalu kita pasang, entah kita masang pondasi atau kita memasang septic tank, pipa dan lain-lain. Lalu kan kita uruk. Di sini ada pengurukan tanah kembali plus pemadatan. Untuk pengurukan tanah kembali plus pemadatan ini bisa teman-teman gabung jadi satu antara konstruksi dan MEP atau teman-teman bisa terserah ya. Lalu setelah pengurukan tanah, kemudian ada pengurukan sirtu, kemudian ada pekerjaan lubang stros ya. Stros itu pondasi yang dalam, yang dibor itu ya, ada yang cara manual, ada yang pakai mesin, itu stros ya. Jadi itu termasuk pekerjaan tanah dan lain-lainnya ya, misalkan ada pemadatan tanah apa, yang berhubungan dengan tanah kita masukkan ke pekerjaan tanah. Selanjutnya pekerjaan pondasi. Nah, untuk teman-teman yang pakai batu kali atau mungkin batu kumbung ya. Batu kumbung itu batu kotak, batu tahu, seperti itulah. Terserah orang-orang bilangnya apa. Jadi untuk pekerjaan pondasi, jika di komponen batu kali kita sering melihat ada pasir, unstamping, ada batu kali. Nah, itu kita masukkan ke pekerjaan pondasi karena dia merupakan satu komponen ya. Kemudian biasanya di bawahnya pur atau pelcap ya. Di situ juga ada pasir dan juga ada rabat beton bawah pondasi seperti yang bisa teman-teman cek di sini. Itu juga kita masukkan di pekerjaan pondasi seperti itu. Oke, selanjutnya kita ke pekerjaan beton bertulang. Nah, ini karena contohnya 3 lantai ya guys, saya menjelaskan 1 lantai saja, atau mungkin 2 ya bolehlah, atau 1 langsung 3 terserah. Jadi di pekerjaan beton bertulang ini ada kolom,
ada slope, atau kalau kita urutkan dari bawah ya, setelah fondasi, kemudian di atasnya itu ada slope, ada kolom, ada balok, lalu ada, kalau misalkan 2 lantai ya ada tangganya ya, kemudian ada plat lantai beton bertulang. Nah, plat lantai beton bertulang ini ikut di lantai 1 karena kenapa ikut di lantai 1? Karena itu merupakan satu kesatuan ya guys. Masa kalian ngitung satu aja, nah, masa kalian ngitung lantai 1 aja tapi nggak ada atapnya, kan juga nggak mungkin gitu loh. Jadi makanya di pekerjaan beton bertulang lantai 1 ini, jika ada plat lantainya kita masukkan di lantai 1 karena sekalian ketutup guys ya, masa kita nggak nutup rumahnya, kan nanti kehujanan dulu. Oke, selanjutnya di lantai 2 ada sama ya, ada kolom struktur, ada balok, jika ada tangga ya pakai tangga, jika balok itu tetap balok, dan juga kalau ada plat lantai juga kita masukkan di lantai 2. Oke, selanjutnya beton bertulang lantai 3 ya sama ya seperti sebelumnya. Oke, lanjut di pekerjaan atap. Nah, pekerjaan atap ini apa aja sih? Oke, di pekerjaan atap ini ada atap galvalum, ada genteng, hubungan, lisplang. Lisplang itu kayak pemanisnya atap ya guys. Jadi di sampingnya itu biasanya ada di sini contoh gambarnya. Oke, selanjutnya waterproof. Nah, itu juga merupakan pekerjaan karena ini di lantai 3 kita ada beton bertulangnya ya di atapnya, makanya kita perlu kasih waterproof agar tidak bocor. Kalau bocor kasihan nanti basah guys. Oke, selanjutnya di pekerjaan dinding dan pasangan ada pasangan batu bata, ada plesteran, ada acian, benangan, terus ada batu andesit, dan pekerjaan hulu ini saya masukkan di pekerjaan pasangan karena dia dipasangkan ya. Oke, selanjutnya di pekerjaan lantai. Nah, pekerjaan lantai ini dari mulai lantai itu kan tadi kita sudah menguruk sirtu, kemudian di atasnya sirtu dia dirabat oleh beton ya, diadu campuran 1:2:3 lah seperti itu. Oke, setelah rabat lalu dipasang keramik, granit, dan seterusnya. Nah, di sini karena ada garasinya, jadi si owner waktu itu meminta ada wermusnya agar lebih kuat ya. Nah, di pekerjaan lantai ini bisa teman-teman masukkan ya, ada granit, ada batu ampiang itu yang seperti ini ya, bisa teman-teman lihat. Kemudian ada cetakan beton. Nah, ini lain lagi ya guys di sini ya guys, karena waktu itu ownernya minta cetakan beton yang kayak apa ya, isinya kayak ditutup-tutup got gitulah. Oke, selanjutnya di pintu jendela. Di pekerjaan pintu dan jendela ini saya sendirikan. Jadi di sini ada itemnya ya guys. Pintu garasi PG, kusen aluminium, lalu pintu panel engineering plus aksesoris. Jadi ini kita detailkan di situ. Komponennya apa aja sih yang ada di pintu tersebut? Kita cantumkan di masing-masingnya, di sub-subnya. Lalu ada pekerjaan langit-langit. Nah, pekerjaan plafon ya. Plafon ya itulah. Oke, di pekerjaan plafon juga ada, jadi rangka plafonnya pakai apa, kemudian penutup plafonnya pakai apa, kita cantumkan di situ guys. Oke, selanjutnya di pekerjaan pengecatan. Nah, pengecatan ini ngecat semua guys ya, jadi termasuk ngecat dinding, ngecat plafon, ngecat besi, dan seterusnya. Kita ngecat apa lagi terserah. Nah, selanjutnya itu tadi di lantai 1, kemudian pekerjaan finishing di lantai 2 juga kita sendirikan. Oke, seperti ini. Di sini juga ada dinding,
kemudian lantai. Jadi dinding ini pekerjaan yang berhubungan dengan dinding, seperti itu ya guys. Lalu ada pekerjaan pintu jendela seperti yang saya sebutkan tadi. Di lantai 2 ini itemnya agak banyak. Jadi di pintu P1, P2, P3 ini ada kusen, ada pintu aluminium plus kaca, ada engsel, ada handle dan kunci tanam. Di jendela pun juga seperti itu, ada grendelnya dan seterusnya. Kemudian di sini juga ada pengecatan. Oke, di lantai 3 juga sama, itemnya lumayan banyak. Lalu di pekerjaan MEP, ini kita bagi menjadi 3. 1. Pekerjaan instalasi listrik, 2. Air bersih, 3. Air kotor dan air hujan, bisa digabung. Jadi di pekerjaan instalasi listrik itu semua yang berhubungan dengan listrik, entah itu lampu, saklar, stop kontak, atau mungkin yang ada meteran listriknya itu ya guys, kita masukkan di situ. Selanjutnya di pekerjaan air bersih ada pipa. Nah, pipa ini pipa-pipa air bersih ya. Jadi ada pipa 3/4. Pipa air bersih itu biasanya kecil lalu makin mengecil ketika mendekati kran. Itu tipsnya. Selanjutnya ada wastafel, ada shower, itu kita masukkan di pekerjaan air bersih. Lalu yang terakhir di pekerjaan air kotor dan hujan. Nah, di sini ada pipa pembuangan guys ya. Pipa pembuangan ini kita bagi, pipa air hujan sendiri, lalu pipa untuk air kotornya sendiri. Seperti itu. Kemudian jika ada pekerjaan bak kontrol, bisa teman-teman masukkan juga. Kemudian septic tank, nah kita masukkan di pekerjaan air kotor. Lalu jika ada sumur resapannya juga teman-teman masukkan di sumur resapan. Kemudian kloset duduk, nah kloset duduk ini juga teman-teman masukkan di air kotor. Oke, setelah teman-teman mengidentifikasi semuanya, selanjutnya teman-teman list bahan dan upah ya. Jadi bahannya kira-kira apa saja, nanti bisa ditambahkan seperti itu. Setelah bahan, lalu kemudian upah, dan kemudian alat kita list di sini. Oke, next kita akan membahas list bahan, upah, dan alat ya. Ya, seperti itu pengelompokan pada item pekerjaan di rencana anggaran biaya. Jika ada pertanyaan, bisa teman-teman komen di bawah ya. Jika ingin berdiskusi, silahkan di sana juga. Like jika suka video ini, dislike jika nggak suka. Share jika bermanfaat. Sekian dari saya, terima kasih. Salam Sipil Kompak.